Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kita tahu PDIP sudah memecat Pak Jokowi dan keluarganya, ya kan? Dan kita tahu Pak Jokowi sekarang bukan lagi presiden Indonesia. Kita tahu magnet Pak Jokowi masih besar, ya kan? Rakyat masih suka, apalagi keluarga Pak Jokowi. Ya, kalau untuk memilih partai yang baru gampang sekali, ya kan? Apalagi membentuk partai Projo. Saya yakin kalau partai Projo terbentuk itu pasti banyak rakyat yang mendukung, ya kan? Ya, kita lihat kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Kalian tahu kenapa PDIP memecat Joko Widodo? Ya, Karena beliau tidak lagi menjadi presiden. iya, masuk akal, ya kan? Aku mau tengok dulu kalau sempat jadi presiden Bapak Joko Widodo. Nggak berani orang itu mencari. Iya. Karena sudah lengser makanya dipecat. Kan begitu. Coba kalau misalnya dia masih jadi presiden, nggak akan berani pecat. Kita buktikan, tapi udah terlambat. Iya, iya. Jadi itu dia. Kalau berbicara masalah partai, ku bilang sama kalian ya, untuk elit-elit di PDIP terlalu gampang untuk Bapak Joko Widodo memilih partai mana yang mau dimasukinya. Betul. Tinggal tunjuk aja, ya kan? Coba bayangkan kalian, Partai Amanat Nasional itu buka ruang, Partai Golkar itu buka pintu, apalagi Gerindra itu sudah buka gerbang. Iya, iya. Bukan cuma ruang dan pintu, tapi buka gerbang. Iya, iya. Itulah dia, ya. Jadi kalau berbicara Bapak Joko Widodo, ya, oleh karena leadershipnya, oleh karena memang visi misinya membangun bangsa selama ini, sedangkan bangsa Indonesia 10 tahun ini dibangunnya, apalagi sebuah partai. Kan begitu? Sekarang gini, kita challenge saja lah. Hasto Kristianto, kalau dipecat PDIP kau mau kemana kau lari? Yakin aku tidak ada partai yang mau menerima kau kecuali partai umat. Iya, iya. Ya nggak tahu juga, mungkin juga partai umat juga nggak akan mau menerima kau. Iya. Kan begitu. Ya, jadi jangan kau kecilkan Bapak Joko Widodo, Pak Hasto, ya. Karena gimana pun juga, Bapak Joko Widodo itu sudah pernah mendapatkan approval rate sebesar 80,8%. Benar tuh ya. Yang jadi pertanyaannya, kau pernah nggak? Dibalikkan, ya kan? Pernah nggak dapat approval rate seperti itu? Kalau nggak pernah, nggak usah ngomong kau. Iya. Gitu, apalagi jujur saja ku bilang ya, semua ketua umum sekarang mengharapkan untuk Bapak Joko Widodo masuk ke dalam partai mereka. Tapi tahu enggak kalian, jujur aja ku bilang, ini sebetulnya perkataan dari ketua umum partai ini ya, yang ku dengar langsung itu PAN, Golkar dan juga Gerindra. Ini sebetulnya basa-basinya ini, biar tahu kalian. Kenapa basa-basi? Sebetulnya mereka itu mau berharap, ya kan? Tapi bisa dikatakan harapan itu ya nggak akan terjangkau. Karena apa? Karena Presiden Joko Widodo itu lebih besar daripada partai. Gitu loh. Mereka sebetulnya antara iya dan tidak gitu. Aduh, kalau kutawarkan segan, takutnya nggak mau, kan begitu kan? Iya kan, kalau nggak ditawarkan contohnya peluang bisa saing, bisa lepaskan begitu. Kapan lagi coba ya partai kita dimasuki oleh orang nomor satu yang disukai oleh rakyat Indonesia. Itu. Tapi tahu enggak kalian, aku jujur aja aku bilang, mereka ini pasti tahu kalau Bapak Joko Widodo rencananya akan bikin partai baru. Pasti arahnya ke sana itu. Makanya mereka itu tidak ada yang pernah mengklaim gitu loh, Bapak Joko Widodo beserta keluarga sudah digolkarkan begitu contohnya. Bapak Joko Widodo bagaimanapun juga dia pasti ke Gerindra. Nggak pernah mengklaim, karena apa? Dia tahu Bapak Joko Widodo pasti akan bikin partai baru. Apalagi jujur aja aku bilang ya, kalau Bapak Joko Widodo bikin partai baru ya, nggak perlu keluar ruang, nggak perlu.
Kalaupun keluar uang, nggak harus terlalu banyak, kan begitu. Karena apa? Karena yang dibutuhkan rakyat ini adalah sosoknya, bukan uangnya, kan begitu. Ya, nggak kayak yang lain. Itu dia. Dan dengar kabar katanya Projo yang diketuai oleh Budi Ari, ini mereka akan bersiap-siap menjadi sebuah partai. Kan begitu? Kalian tahu sendiri kan singkatan Projo itu kan bukan itu artinya apa? Pro Jokowi, bukan pro Megawati. Kalau misalnya pro Megawati pasti namanya pro Mega. Kan begitu. Dan itu kemarin 2009 itu udah lewat itu Mega Pro. Megawati Prabowo. Kan begitu ya. Jadi bisa dikatakan ya, kalau Bapak Jokowi ini sekarang ini sedang mempersiapkan diri. Iya. Lebih besar, makanya aku bilang yang namanya Projo, aku bilang itu udah kelamaan jadi ormas itu. Udah lama. Sedangkan Nasdem aja sebentar aja dia jadi ormas ya, nggak lama kemudian menjadi partai. Maunya Projo ini juga dari kemarin maunya jadi partai. Tapi itulah dia, jujur aja aku bilang ya, ternyata semuanya itu sudah disetting, semuanya itu sudah diatur, ya kan? Budi Ari mengatakan bahwasanya kalau Projo menjadi sebuah partai, maka yang jadi ketua umumnya adalah Bapak Joko Widodo. Ya, itu dia. Dan tahu enggak kalian, kenapa setelah Jawa Tengah, Sumatera Utara dan beberapa daerah lainnya dikuasai, baru Projo mau jadi partai? Ternyata itu dia. Harus dikondisikan dulu. Makanya aku bilang ya, sekarang ini permainan catur Bapak Joko Widodo ini nggak bisa dianggap main ini. Biar tahu kalian. Kalau misalnya dia bakalan lihat dulu situasi lapangan. Dia akan observasi bagaimana perolehan yang ada di Jawa Tengah, bagaimana perolehan yang ada di Jawa Timur, bagaimana ada perolehan di Jawa Barat dan segala macam dan termasuk di Jakarta. Kan begitu. Nah, Kebetulan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga di daerah Sumatera Utara itu bisa dikatakan lebih dikuasai Jokowi daripada Megawati. Katakanlah kalau Jawa Barat itu punyanya bestinya Bapak Jokowi, Bapak Prabowo itu, ya kan? Ya, kalau Jawa Barat, ya biarkan di situ Bapak Prabowo. Banten, biarkan di situ Bapak Prabowo. Kan begitu. Nah, sekarang kantong-kantong suara Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara udah dikuasai, tinggal ganti nama. Yang tadinya kandang Banteng menjadi kandang Projo. Gitu dia. Ya, apakah namanya ke depan menjadi Partai Projo? Nggak tahu juga, kan begitu. Jadi di sini ini bisa dikatakan, jujur aja aku bilang ya, bukan ya, ini ku disclaimer juga, tanpa mengecilkan nama seorang Soekarno. Kalau untuk masa kini, nama Jokowi lebih besar daripada nama Soekarno, kan begitu? Iya kan? Berbicara tentang politik loh, bukan kebangsaan sekarang ini. Karena apa? Ya, karena apa? Megawati bersama PDIP selalu mereka itu menjual belikan ya nilai-nilai yang ditanamkan oleh Bapak Soekarno ya. Dikit-dikit branding yang mereka ambil Bapak Soekarno ya. Dikit-dikit yang mereka tawarkan adalah brandingnya Bapak Soekarno. Tapi nggak terlalu berhasil begitu loh ya. Terbukti, ya kan, di beberapa tempat brandingnya Bapak Jokowi lebih laku. Ini aku tidak membandingkan ya, bagaimanapun juga Bapak Soekarno itu ya sebagai seorang yang harus dihargai karena beliau adalah presiden pertama kita ya. Tapi lepas dari itu semua ya, zaman sekarang Bapak Soekarno tidak ada lagi. Tapi ada pihak yang mengatakan bahwasanya keluarganya adalah keluarga Soekarno, partainya adalah partai yang menerapkan nilai-nilai Soekarnois ya, menerapkan nilai-nilai demokrasi. Sementara di partainya sendiri pun juga nggak ada lagi demokrasi. Coba PDIP, udah berapa puluh tahun itu pernah nggak pemilihan ketua umum? Ganti nama lah, lebih bagus. Kayak contohnya Demokrat, dia itu partai Mercy.
Ya, Partai Demokrat itu dikatakan partai mercy. Bisa dikatakan ya royal family gitu, nggak apa-apa. Kalau misalnya demokrasi nggak terlalu apa, jangan. Karena apa? Jangan menjual nama wong cilik untuk kepentingan gitu loh. Ya kalau memang kalian menjual nama wong cilik memang betul-betul untuk rakyat, untuk masyarakat nggak masalah. Tapi makin kesini kok makin aneh gitu loh. Loh kok kenapa makin aneh Pung? Ya contohnya Romi Soekarno. Demokrat sebegitu berkuasanya kemarin nggak pernah kayak gitu sama ponakannya, nggak pernah. Itu dia. Nasdem ya paling sama anaknya. Pung itu kan yang ketahuan. Oke lah nggak apa-apa. Iya kan begitu. Cuman kan begini. Dari dulu ya cita-citanya partai PDIP ini kan mengedepankan kader kan begitu. Tapi ada di beberapa tempat ya bisa dikatakan dia kader lama ya, tapi tidak tidak didahulukan gitu loh. Seperti yang di Sumatera Utara, jujur aja lo ku bilang ya, ada kader lama di situ. Kita nggak usah dulu berbicara yang ada Surabaya, ada Kalimantan, di mana-mana. Kita berbicara dulu di Sumatera Utara. Nixon Nababan itu kader asli PDIP. Orang lama PDIP, ketua DPC di PDIP yang ada di Tapanuli Utara. Ya, tapi kenapa bisa dibalap sama yang namanya Edi Rahmayadi? Kalau bisa dikatakan anak kemarin sore itu. Ya, udah bisa dikatakan ya kalau nggak bisa lagi mikir. Itu dia. Jadi ku bilang sama kalian, isu Bapak Jokowi akan membuka partai baru, ini akan bikin pening kepala sebelah. Ya, Projo itu identik warna putih dan merah kan begitu. Kurasa ya kalau di sebelah sana merah tua, di sini merah menyala ini. Itu dia. Aku nggak tahu apakah ada undang-undang ya yang melarang lambang sebuah partai itu lambang wajah seseorang, nggak tahu juga aku. Ya kan begitu. Karena Projo itu kan lambangnya wajah Bapak Jokowi ya. Kalau memang gak ada masalah ya udah nggak apa-apa. Itu aja lambangnya. Nggak perlu cari lambang yang lain. Kan begitu. Tapi yang itu dia diharapkan supaya partai yang baru, kalau memang betul Bapak Jokowi memang betul-betul ingin fight kan begitu, memang harus betul-betul memperjuangkan. Yang pertama memperjuangkan rakyat itu udah pasti. Baru yang kedua harus memperjuangkan kader. Jangan kayak sebelah. Ya kan begitu. Ada yang punya duit kalah kader, Wak. Kalah kader. Kan begitu ya. Jadi ada sedikit yang mau ku-share sama kalian ya. Jadi ada beberapa hal. Jadi sebelum sebuah organisasi dibentuk menjadi sebuah partai, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, apa itu? Ya, ini dia ya. Syarat-syarat yang harus syarat-syarat yang harus dipenuhi sebuah partai politik. Tapi sebelumnya ini harus tahu ini ya. Partai politik itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Main undang-undang lagi kita. Ngeri ya. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional ya, yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita bersama untuk memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan politik anggota. Ingat itu ya, yang tiga itu. Kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat, dan juga kepentingan anggota, kepentingan politik anggotanya. Ingat, bukan kepentingan ketua umum. Gitu loh. Jadi partai politik itu bukan menciptakan orang-orang untuk melayani ketua umum. Itu sudah menyalahi cita-cita sebuah partai politik gitu, biar tahu kalian ya. Itu dia ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya ini persyaratannya. Yang pertama ketika membuat sebuah partai politik itu ya paling sedikit 50 orang warga Indonesia yang usianya lebih dari 21 tahun ya. Kalau kita dikumpul-kumpul udah lebih kita 50 orang. Iya kan? Entah 50 juta yang nggak tahu juga kita. Itu makanya. Sedangkan Partai Negoro dan umat juga bisanya jadi partai ya kan? Itu dia. Ya, setelah itu ya, yang kedua ya,
pendirian dan pembentukan sebuah partai politik ya itu harus 30% ya ada keterwakilan wanita. Perempuan ya. Jadi yang namanya partai politik itu 30% ya itu harus ada keterwakilan wanita, perempuan gitu. Tapi aku jujur aja lah, pernah lah aku biar tahu kalian, tidak perlu aku sebutkan aku di partai mana waktu itu ya. Jadi keterwakilan perempuan itu cuma sebagai syarat. Iya. Ya, jadi sebagai syarat tapi nggak difungsikan. Nggak difungsikan. Kalaupun difungsikan paling di divisi perempuan dan perlindungan anak. Lain dari itu enggak. Yang lainnya itu cuma nama doang itu, nggak perlu ku sebutkan partai mana. Masa lalu itu, ya kan gitu kan. Nomor 3, ya harus ada akte notaris sebagaimana ini maksudnya. Ada akte notaris yang di dalamnya memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Gitu dia, ya. Jadi harus ada dong ADART-nya serta kepengurusan pusat. Gitu. Next, yang keempat itu ya anggaran dasar yang dimaksud itu harus berisi yang pertama itu ciri partai politik ya. Jadi seperti PD Perjuangan kan sebetulnya kan ciri-cirinya udah jelas ya, partai yang terpanggil untuk ya memperjuangkan memperjuangkan wong cilik kan begitu, walaupun pada akhirnya kalian nilai sendirilah. Baru ada visi misi partai politik, setelah itu ada nama, lambang, tanda gambar partai politik. Nah, nama, lambang, kalau nama mungkin bisa lah. Tapi nggak tahu kalau lambangnya ini ada nggak ketentuan yang tidak memuat wajah siluet Bapak. Kalau projo itu kan siluet Bapak Joko Widodo kan begitu kan. Apakah lambangnya harus diganti ataukah boleh dengan gambar orang tersebut? Tapi kalau menurut aku sih kalau bisa kan diganti. Supaya apa? Supaya partai ini ke depannya bukan ya walaupun ya partai ini dipimpin oleh Bapak Joko Widodo, tapi ya kayaknya terkesan egois lah kan begitu. Kayaknya diganti dengan lambang yang lain lah. Walaupun bangsa kita ini menjunjung tinggi dan juga kita itu sangat menghormati Bapak Joko Widodo gitu loh. Ya, bukan merendahkan, aku tidak bermaksud merendahkan. Ya tapi kalau memang bisa udah paling cocok siluetnya Bapak Joko Widodo ya udah itu aja kan begitu. Ya kan, karena kan juga kan berwibawa. Wow. Setelah itu ya harus ada tujuan dan fungsi partai politik. Ada tujuan dan fungsi. Jangan ada partai politik ya kan, satu partai politik pernah dibentuk tujuannya untuk hanya satu, hanya untuk melengsarkan Jokowi. Masa tujuan dibentuknya partai untuk melengsarkan Jokowi ya? Enggak aja kan begitu. Partai mana itu? Enggak usah disebut itu. Yang penting warna hijau. Hijaunya agak lain itu, hijau lumut. Terus ya. Jadi ada organisasi tempat kedudukan dan pengambilan keputusan. Terus selanjutnya itu ada kepengurusan partai politik. Jadi harus jelas itu kepengurusan partai politik. Kalau di sini Bapak Jokowi nggak mungkin jadi sekretaris lah, apalagi bendahara. Udah pasti jadi ketua umum lah. Ya kan? Nggak mungkin lah. Coba komentar dulu kalian. Kalau memang betul-betul Projo ini menjadi sebuah partai, ketua umumnya Bapak Jokowi, kira-kira siapa jadi sekretaris dan siapa jadi bendahara umum? Polling dulu kita ya. Itu dia. Terus ya, selanjutnya ada peraturan dan keputusan partai politik, ya, pendidikan politik dan keuangan partai politik. Ingat harus ada keuangan partai politik. Jangan kayak yang sebelah sana, udah nggak punya uang mau bikin partai politik. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tim relawannya yang punya uang itulah yang bikin partai politik. Nah beliau itu kemarin nggak jadi bikin partai politik dan waktu dideklarasikan ya kusepil nggak lah namanya ya, kusepil aja lah, capek aku menyembunyikannya ya kan. Jadi Anies Baswedan. Coba bayangkan kalian, Partai Perubahan Indonesia itu dibentukkan tadinya kan sebetulnya peruntukannya itu untuk memperjuangkan Anies Baswedan. Sementara waktu deklarasi Anies Baswedan pun nggak datang. Ternyata yang membentuk itu adalah relawannya. Dan yang punya uang betul relawannya, bukan Anies Baswedan.
Itu maksudnya. Jadi kalau mau punya partai politik itu ya harus ada uang lah. Kan begitu. Loh, berarti pun harus memang betul-betul orang kaya. Ya harus orang kaya dong. Masa orang kaya Opung Parbela mau bikin partai politik? Ah. Ya, itu dia. Terus ya berikutnya lagi. Ya, poin kelima, kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud, ya, paling rendah 30% keterwakilan perempuan. Itu dia. Ya. Jadi di pusat itu 30%. Ya, keterwakilan perempuan. Makanya waktu mencaleg pun juga kebanyakan kan kalau misalnya calegnya misal katakan ada 10, tiga itu harus ada perempuan gitu loh ya. Itulah partai politik yang sehat. Bukan sehat sih, lebih alasannya lebih mengikuti undang-undang. Gitu dia ya. Jadi itu sebetulnya syarat-syarat. Tapi kalau untuk syarat administrasi masih banyak lagi ya. Berbicara notaris, buku rekening ya. Setelah itu harus didaftarkan ke departemen untuk menjadi badan hukum dan segala macam ya. Kalau kurasa itu semuanya orang Jokowi itu udah siapnya itu semua ya kan. Nggak perlu tutup matanya itu semua ya kan begitu. Ya, jadi kalau aku percaya sih ke depannya itu seperti yang aku bilang kemarin itu ya. Ini bakalan Joko Widodo ini karena nggak akan mungkin gitu Joko Widodo kalau misalnya contohnya dia masuk ke dalam partai Golkar, masuk dia partai Gerindra, masuk beliau itu ke dalam partai PAN contohnya. Ya, kalaupun ada yang bersedia menjadi ketua umum bagus, kan begitu. Tapi kan alangkah indahnya kalau dia itu meramu dengan sendirinya apa yang menjadi cita-citanya terhadap bangsa ini, kan begitu. Iya dong. Dan juga ya supaya martabat dan gengsinya itu lebih tinggi gitu loh. Iya kan? Tapi kalau Gibran tetap, menurutku Gibran itu tetap di Golkar, jangan ikut partai bapaknya gitu loh ya, untuk sementara. Tapi kalau misalnya contohnya nanti terpanggil lagi dia di partainya bapaknya, ya partai Projo kita katakan dulu, sekarang belum ada nama yang lain, nama partai Projo lah dulu ya, partai Projo ya mau bilang apa, ya nanti kita sama-sama tempur kan begitu kan. Itu dia ya, yakin enggak kalian ya? Para pemilih Jokowi dulu ya, yang kemarin juga termasuk pemilih caleg-caleg PDIP ya, itu akan kebanyakan masuk ke dalam partainya Bapak Joko Widodo. Perhatikanlah. Ku bilang nggak 100%, paling tidak 30%. Ya, itu dia. Banyak loh orang ya, banyak orang karena dia itu nggak penting sama dia partainya apa, dia melihat figurnya gitu. Jadi pada saat ini figur yang paling dicintai lah dulu katakan ya, negarawan yang paling dicintai rakyat itu ya Bapak Jokowi kan begitu. Ini banyak ini yang nggak di partai Gerindra, nggak di partai PAN, nggak di partai manapun juga. Itu yang pertama. Baru berikutnya ada orang yang antipati sekali dengan namanya partai kan begitu. Nah orang-orang ini juga bakalan gabung kan begitu ya, bisa jadi. Dan ini biar tahu kalian, ini pasti akan menggait suara milenial lebih banyak lagi. Kenapa begitu? Karena kaum milenial itu biasanya lebih suka dengan sesuatu yang baru, gitu, ya kan? Iya dong, kampus baru, cewek baru, ya kan? Apalagi mobil baru. Apalagi nanti kalau misalnya Projo ini mampu dia itu mengedepankan bagaimana caranya menggait suara dari para kaum milenial dan juga Gen Z. Wah, luar biasa efeknya. Itu dia ya. Jadi kalau aku katakan sih sebetulnya Bapak Joko Widodo itu sebentar lagi dia akan punya partai baru. Makanya kalian tahu kan, itu kan rapat kerja nasionalnya Projo itu kan kemarin ditunda itu. Mana tahu mereka itu sedang mempersiapkan untuk merubah menjadi partai, ya kan? Sebetulnya enggak, sebetulnya rencana mereka itu mungkin tetaplah jadi ormas kan begitu. Tapi ketika mereka mendapat penghinaan daripada Bapak mereka melihat ada penghinaan gitu loh, ya yang
dapatkan Bapak Joko Widodo dari ucapannya si Hasto mengenai bahwasanya Jokowi dan keluarganya tidak lagi merupakan bagian dari PDIP, ya, wah disitulah mungkin ada perubahan rencana. Iya, padahal kita nggak menutup, nggak apa loh, kita tidak bisa menampik kalau misalnya Bapak Joko Widodo itu mungkin masih ada peluang untuk masuk ke PDIP, kan begitu. Makanya dia tidak serahkan kartu anggota. Karena apa? Kartu anggota kalau diserahkan itu artinya mengundurkan diri, kan begitu. Dia nunggu-nunggulah momen yang tepat untuk dipecat, kan begitu. Aduh, makanya beliau katakan apa? Itu partai persorangan itu. Gitu dia. Ya. Nah itu dia. Jadi mudah-mudahan ke depannya ya, kalau Opung Parbelak jujur saja ya, walaupun Opung katakan sekarang independen tidak ada partai, nggak tahu juga tertariknya aku atau enggak ikut di partai Projo ini. Tapi jujur aja aku bilang, walaupun aku cinta sama Jokowi, kalau aku pribadi aku tidak akan masuk partai manapun. Karena apa? Ketika aku masuk partai nggak bisa lagi bersuara. Contohnya ada misalnya orang-orang di Projo ini yang memang betul-betul menyalahi aturan, ya, bertindak tidak sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Bagaimana caranya aku menegur? Padahal kawanku, kan begitu kan? Lebih bagus aku independen, kan begitu. Oke, jadi harapan kita ke depannya Projo kalau misalnya menjadi sebuah partai, ya, bermetamorfosis menjadi sebuah partai, biarlah menjadi partai yang membawa cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang besar ke tahun 2045 dan seterusnya, gitu. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, itu dia video ya. Gimana menurut kalian, dan sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Bye.